Shalom, Bapak Ibu terkasih, kerendahan hati. Itu yang mau saya coba sharingkan ya kali ini. Ya, tahukah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa simbol kemenangan itu bagi orang percaya ya? Tahukah Bapak Ibu apa yang paling dibenci oleh Bapa segala dusta ya? Jawabannya cuma satu Bapak Ibu, itulah kerendahan hati. Gitu. Mengapa Bapak Ibu? Ada 6 sebab kenapa kerendahan hati ini dibenci oleh iblis, Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, karena kerendahan hati itu adalah bahasa yang aneh bagi setan, Bapak Ibu. Yesaya 14 ayat 13 dan 14 itu menggambarkan, aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Begitu juga Yehezkiel 28 ayat 17 mengatakan begini, engkau menjadi sombong karena kecantikanmu. Kerendahan hati adalah kebalikan dari nature setan, Bapak Ibu. Setan hidup dari kesombongan. Kerendahan hati meruntuhkan kerajaannya, Bapak Ibu ya. Karena itu setiap orang yang rendah hati sedang hidup di dalam bahasa yang setan tidak mengerti, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, karena kerendahan hati mengundang hadirat dan kuasa Allah. Ini Yakobus 4 ayat 6 mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Setan tidak bisa mengalahkan orang yang mendapatkan kasih karunia Allah. Sebab kasih karunia Allah adalah kuasa yang melindungi, menguatkan, dan meneguhkan. Sedangkan kerendahan hati adalah akses langsung pada pertolongan Allah. Setan benci itu, Bapak Ibu ya. Yang ketiga, karena kerendahan hati adalah perisai batin yang tidak bisa ditembus oleh godaan, Bapak Ibu. Kesombongan membuka celah, tetapi kerendahan hati justru membuat seseorang itu mau diajar, mau diperingatkan, mau dikoreksi oleh firman, tidak mudah terpancing, dan tidak mengejar pembenaran diri. Setan paling mudah menggoda orang sombong. Karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka tidak mau mendengar Tuhan, tidak mau tunduk, merasa paling benar dan merasa tidak butuh pertolongan, juga tidak mau bertobat, Bapak Ibu. Kerendahan hati menutup pintu strategi iblis. Ini intinya. Yang keempat, Bapak Ibu, karena kerendahan hati itu mencerminkan Kristus sendiri, Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 79 mengatakan, ia telah merendahkan dirinya, sebab itu Allah sangat meninggikan dia. Ketika seseorang merendahkan diri, Bapak Ibu, ia sedang mengikuti jejak Kristus. Ia sedang mematikan egonya, dan ia sedang memancarkan karakter ilahi. Setan paling tidak tahan dengan apapun yang memantulkan gambar Kristus, Bapak Ibu. Ya, kerendahan hati adalah aroma Kristus. Setan benci aroma ini. Yang kelima, Bapak Ibu, karena kerendahan hati itu mengalahkan kesombongan yang menjadi bahan bakar setan. Efesus 6 ayat 11 mengatakan, tipu muslihat iblis. Hampir semua tipu muslihat itu berakar pada iri hati, ambisi, ingin dilihat, merasa penting, menolak dimuridkan, tidak mau mengampuni. Sedangkan kerendahan hati mematikan semua itu. Setan kehilangan kekuatan ketika orang berjalan di dalam kerendahan hati. Yang terakhir, Bapak Ibu, karena kerendahan hati membuat dosa menjadi sangat berkuasa. Mazmur 51 ayat 19 mengatakan,
tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk adalah kerendahan hati. Melawan adalah resistensi rohani, Bapak Ibu. Karena kerendahan hati, setan lari dan mengalami kekalahan total. Ia tidak bisa tinggal di medan perang, di mana orang yang rendah hati tinggal, Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan rohani, ingatlah selalu, kerendahan hati adalah senjata rohani paling kuat, karena melemahkan semua strategi iblis, mengundang kuasa Allah, memantulkan karakter Kristus, menghasilkan kuasa doa, dan membawa seseorang kepada ketaatan yang menghancurkan kuasa si jahat. Ingat satu hal ini Bapak Ibu, kesombongan membawa kejahatan, membawa kejatuhan Lucifer, ya. Namun kerendahan hati meninggikan Kristus. Itulah kenyataannya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terus ditinggikan Allah di dalam kerendahan hati. Dan semoga pula Tuhan terus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Amin.